Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Designing Syariah Kontrak yang disusun oleh saya sendiri Intan Sari dan teman saya Aulia Ramadhani dan Widya Purnamasari. Kali ini kami akan membahas tentang memahami kebutuhan nasabah. Teknik pertama dalam mendesain kontrak pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik kebutuhan klien. Untuk itu terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, objek. Hal yang pertama diperiksa untuk memahami karakteristik kebutuhan klien adalah objek pembiayaan itu sendiri. Jika klien membutuhkan barang fisik, harus diidentifikasikan apakah barang tersebut ready stock atau dalam proses. Jika barang ready stock, pembiayaan yang sesuai untuk klien adalah pembiayaan mudharabah. Namun, jika sedang dalam proses, harus diidentifikasikan apakah prosesnya memakan waktu pendek atau panjang. Jika prosesnya memakan waktu yang relatif singkat, maka pembiayaan yang dapat digunakan adalah salam. Dengan asumsi bahwa klien akan memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran sekaligus. Yang ditawarkan adalah pembayaran istisna dengan asumsi bahwa klien yang dibutuhkan klien adalah layanan atau bukan barang. Yang paling cocok untuk digunakan adalah pembiayaan izaroh. Yang kedua, tujuan. Aspek kedua untuk memahami karakteristik kebutuhan klien adalah tujuan barang atau jasa yang akan dibutuhkan. Yang paling penting dalam kasus ini adalah mengidentifikasikan apakah barang atau jasa itu tujuannya produktif atau konsumtif. Jika kebutuhan pembiayaan klien adalah untuk kegiatan produktif, harus diidentifikasikan apakah barang atau jasa yang akan digunakan sebagai modal kerja atau investasi. Modal kerja. Jika barang atau jasa digunakan sebagai modal kerja, perlu diidentifikasikan apakah telah membuat kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika demikian, perlu dipastikan lebih lanjut apakah pembiayaan yang dicari adalah pekerjaan. Dipastikan lebih lanjut apakah pembiayaan dicari adalah untuk pekerjaan. Konstruksi atau penggadaan barang. Jika itu untuk pembiayaan istisna, jika ternyata untuk mengadakan bank dapat menawarkan pembiayaan mudharabah, kecuali jika itu diklasifikasikan sebagai pembiayaan produktif. Untuk bisnis skala kecil, pengecualian berfungsi sebagai strategi bank sehingga dapat menghindar mengambil resiko tinggi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Investasi. Jika barang atau jasa investasi, harus diidentifikasi apakah barangnya untuk memperbolehkan barang ready stock atau dalam proses. Jika menyangkut barang ready stock, yang harus dilakukan selanjutnya, apakah identifikasi barang kontak ini jangka panjang. Jika demikian, pembiayaan bank yang diberikan adalah murabahah. Jika pembiayaan barang dalam proses, maka harus diidentifikasikan lebih lanjut apakah proses akan selesai dalam waktu singkat atau lama. Jika singkat, pembiayaan adalah salam. Jika butuh waktu yang lama, pembiayaan yang ditawarkan adalah istisna. Konsumsi. Jika klien membutuhkan barang fisik, harus diidentifikasikan apakah barang tersebut ready stock atau dalam proses. Jika barang ready stock, pembiayaan yang sesuai dengan klien adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika sedang dalam proses, harus diidentifikasikan apakah prosesnya memakan waktu pendek atau panjang. Jika proses memakan waktu yang realitas singkat, maka pembiayaan yang dapat digunakan adalah salam. Jika objek pembiayaan yang dibutuhkan klien adalah layanan atau bukan barang, yang paling cocok untuk digunakan adalah pembiayaan izaroh.
B. Memahami kemampuan nasabah. Teknik kedua yang diperlukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah diidentifikasikan atau tidak. Jika sumber nasabah verifiable, faktor berikut adalah penggadaan barang. Jika pekerjaan konstruksi, pembiayaan diberikan pembiayaan istisna. Namun, jika untuk penggadaan barang, pembiayaan yang diberikan dalam pembiayaan murabahah, kecuali produk usaha skala kecil. Jika sumber pendapatan nasabah tidak termasuk ke dalam kategori verifiable, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah murabahah. Namun, jika untuk goods in process, harus dilakukan dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. C. Karakteristik sumber dana pihak ketiga dari bank. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditujukan untuk mendapatkan, yang pertama, kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash on bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembayaran cash in debitur. Kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana atau pihak ketiga dapat ditutupi oleh pembayaran cash in dari debitur. Maka, berdasarkan atas dua tujuan di atas, dalam memahami karakteristik sumber dana ketiga, bank harus melakukan analisis arus kas, baik dari sisi cash in bank atau berarti juga sebagai cash out debitur, dan arus kas dari sisi cash out bank atau berarti juga sebagai cash in debitur. Apabila pembayaran dilakukan tidak secara instalmen, bank dapat menggunakan pembiayaan murabahah muajjal atau tunai sekaligus di akhir masa perjanjian. Apabila pembayaran debitur dilakukan dengan instalmen, bank dapat menggunakan pembiayaan murabahah taksit ke dalam dua hal, yaitu apakah pembiayaan debitur dilakukan secara bulanan atau tidak. Yang D. Memahami akad fikih yang tepat. Teknik keempat yang perlu diperhatikan dalam mendesain akad pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang harus diterapkan. Usaha transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni mengandung unsur tadlis, iktikar, bai najasi, gharar atau riba, atau melanggar hukum karena ketidakabsahan akad-akadnya, misalnya karena rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi ta'alluq dan terjadinya dua akad untuk satu transaksi secara bersamaan. Di sisi lain, menentukan akad untuk transaksi juga harus mempertimbangkan karakteristik akad itu juga bersifat tabaruk. Bank tidak dapat meminta kompensasi dari klien atau nasabah terhadap pelaksanaan suatu transaksi. Sebaliknya, bank di bawah akad ijarah memiliki hak untuk meminta kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan transaksi. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.